Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu dari SD 1 Banyurit, dengan nama beranggotakan ada Putri Ramadhani, Korina Aulia, Resta Melia, Restu Haji, Retno Fadila, dan Reza Elsiana. Di sini kami akan mempresentasikan matkul pemahaman peserta didik dengan judul Transformasi Pembelajaran Sosiologi di Era Digital yang dialami oleh kasus Bu Anita. Untuk yang materi pertama akan dijelaskan oleh Mr. Restu, kepadanya dipersilakan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang profil peserta didik Bu Anita. Ibu Anita mengajar di kelas 10 SMA, di mana sekitar 85% peserta didik dari Bu Anita itu menyukai medsos. Mereka itu aktif di Instagram, TikTok, Twitter yang sekarang berubah nama menjadi X, di mana mereka itu sangat menyukai studi kasus yang berbasis tentang fenomena-fenomena viral. Kemudian murid-murid Bu Anita itu lebih menyukai diskusi yang menggunakan via chat atau forum. Mereka itu tidak menyukai diskusi lisan di depan kelas. Mereka itu lebih menyukai chat-chat pribadi seperti menggunakan pesan-pesan singkat. Kemudian anak-anak Bu Anita menyukai minat belajar yang berbasis tentang mental health atau tentang kondisi psikologi siswa, tentang kondisi kejiwaan, kemudian membahas tentang isu-isu lingkungan seperti mungkin penanaman sawit, berbulan hutan segala macam. Namun mereka itu pemahamannya masih bersifat dangkal. Mereka itu pemahamannya kurang mendalam. Selanjutnya di sini ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk pembelajaran Bu Anita. Yang pertama yaitu Digital Project Based Learning. Bu Anita memberikan proyek yaitu sosial media detektif, di mana siswa berperan sebagai sosial digital yang menganalisis perilaku menyimpang di internet, di mana objeknya yaitu cyberbullying, yaitu tentang bullying di internet, kemudian cancel culture atau penyebaran hoax, yaitu penyebaran berita-berita yang sumbernya kurang jelas. Kemudian Ibu Anita memberikan tugas untuk mengidentifikasi teori sosial, misalnya teori labeling yang relevan dengan kasus-kasus di atas seperti cancel culture, penyebaran hoax, dan kawan-kawan. Kemudian output yang diharapkan yaitu siswa Bu Anita memberikan laporan dalam bentuk utas atau tweets di media sosial atau blog interaktif. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Retno, kepada dipersilakan. Oke, selanjutnya untuk solusi yang kedua yang ditawarkan untuk Bu Anita yaitu micro learning content creator, di mana siswa itu diminta untuk membuat konten pembelajaran singkat dan kreatif menggunakan media digital. Yang pertama ada 60 second teori, yaitu membuat video pendek kayak TikTok atau Reel untuk menjelaskan teori pengendalian sosial bisa formal maupun informal. Jadi melalui ini siswa itu bisa memahami konsep dan menjelaskannya dengan bahasa sendiri, kemudian bisa mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi digitalnya, dan membuat pembelajaran ini singkat tetapi bermakna. Kemudian yang kedua ada meme teori analisis, yaitu menganalisis meme yang populer dari perspektif sosiologi sebagai bentuk komunikasi kelompok. Jadi meme itu tidak hanya lucu, tetapi juga bisa menunjukkan fenomena sosial yang sedang viral di media sosial saat ini. Kemudian dari meme ini juga siswa ini bisa berpikir kritis terhadap budaya digital dan menghubungkan teorinya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada visual storytelling, yaitu mendesain infografis Instagram tentang cara masyarakat mengendalikan perilaku menyimpang digital, sehingga siswa ini bisa belajar menyampaikan informasi secara visual dan melatih kemampuan merangkum menjadi poin penting. Kemudian mengembangkan literasi digital dan komunikasi digitalnya. Selanjutnya ada yang solusi yang ketiga yaitu Encyclopedia Digital Forum, di mana pembelajaran ini dilakukan melalui platform diskusi berbasis teks, bisa Padlet, Discord ataupun forum LMS, yaitu bisa untuk memberi ruang bagi siswa yang introvert atau kurang percaya diri untuk bicara di depan umum sehingga bisa menyampaikan pendapatnya secara luas. Kemudian
bisa membantu siswa menyusun argumen yang lebih matang dan berbasis data sebelum mempostingnya. Kemudian guru juga bisa memberikan feedback secara langsung dalam bentuk komentar tertulis. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Putri. Baik, untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Pilar ketiga yaitu asinkronus digital forum. Maksudnya adalah guru menyediakan tempat berdiskusi online berbasis tulisan seperti Padlet, Discord, atau forum di LMS. Jadi murid tidak langsung berbicara di depan kelas. Dengan cara yang seperti ini, murid yang malu atau kurang percaya diri bisa tetap ikut berpendapat. Kemudian juga murid memiliki waktu untuk berpikir dan menyusun jawaban yang lebih baik. Guru juga bisa memberi komentar atau masukan secara pribadi lewat tulisan tersebut. Sederhananya, pilar ini dibuat agar semua murid lebih nyaman berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat mereka. Kemudian, pilar yang keempat yaitu integrasi isu mental health. Maksudnya adalah materi pelajaran dihubungkan dengan kesehatan mental yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya body shaming atau memberi label kurus dan gemuk seseorang. Tujuannya agar murid dapat lebih memahami dampak sosial dari perilaku tersebut. Kemudian murid juga lebih memahami dan belajar menghargai orang lain dan menghubungkan teori sosiologi yang ia pelajari dengan kehidupan nyata. Sederhananya, pilar ini mengajak murid belajar sosiologi lewat masalah yang dekat dengan kehidupan mereka, agar pembelajaran terasa lebih nyata dan lebih bermakna untuk mereka. Oke, yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Corina. Oke, kalau kita ngeliat tabel ini, Bu Anita bisa mengubah cara mengajar lama dengan sesuatu cara mengajar baru yang lebih relevan sama peserta didik Bu Anita. Yang pertama, misal Bu Anita bisa mengganti ceramah atau memahami teori dengan menganalisis kasus viral di media sosial, misalnya kasus cyberbullying yang lagi rame. Tujuannya siswa paham sama teori, tapi ini lebih relevan dengan kehidupan siswa. Untuk tabel 2, kalau dulu Bu Anita meminta siswa presentasi di depan kelas yang bikin siswa banyak grogi dan gak mau bicara, sekarang Bu Anita bisa meminta siswa untuk membuat video pendek atau membuat thread di X atau di Twitter. Hasilnya, siswa yang biasanya diam justru akan ikut berpartisipasi karena siswa suka berdiskusi di media sosial melalui kolom komentar. Kemudian, untuk baris ketiga, yang dulu siswa baca buku teks sendiri, sekarang Bu Anita bisa meminta siswa untuk diskusi di forum digital seperti Padlet atau di ruang khusus seperti Classroom, Google Classroom, atau di WhatsApp. Ini agar siswa bisa menjawab fakta lebih nyaman dan ngobrol lewat teks daripada tatap muka. Untuk baris yang keempat, kalau dulu Bu Anita masih menggunakan pilihan ganda atau ujian pilihan ganda, sekarang Bu Anita bisa meminta siswa untuk membuat portofolio atau proyek digital, misalnya menganalisis meme atau menganalisis kasus yang viral melalui kasus-kasus yang viral. Penilaiannya jadi lebih autentik. Jadi kita bisa melihat apakah siswa benar-benar paham atau hanya sekedar menghafal. Nah, untuk slide yang ke-9, kalau kita lihat apa yang diubah, sekarang kita bisa melihat gimana Bu Anita menyusun alur
pembelajarannya dari awal sampai akhir. Nah, jadi Bu Anita, untuk langkah yang pertama, Bu Anita tidak langsung membuka buku. Bu Anita bisa memulai dengan menampilkan cuplikan berita viral. Misalnya selebritis-selebritis yang sedang viral dan hot topic di media sosial. Tujuannya bikin siswa penasaran terlebih dahulu sebagai pemantik sebelum teori diperkenalkan. Selanjutnya, langkah kedua, identifikasi masalah. Siswa diajak bertanya, kenapa perilaku ini dianggap menyimpang? Ini bukan pertanyaan buku teks, ini pertanyaan yang biasa mereka diskusikan di grup chat atau di forum-forum media sosial. Nah, bedanya sekarang ada kerangka sosiologinya. Langkah ketiga, eksplorasi konsep. Jadi, siswa menggali jawaban lewat diskusi kelompok minat. Misalnya, K-pop, gamer, futsal, semua dicampur sambil membaca referensi digital. Nah, disinilah teori seperti teori labeling atau pengendalian sosial masuk secara alami. Keempat, kreasi produk. Siswa tidak lagi menulis makalah biasa. Bu Anita bisa meminta mereka membuat konten, thread, atau infografis maupun video pendek untuk mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Ini sekaligus menjadi bahan asesmen. Jadi alur RPP bukan cuma ceramah, latihan, ulangan, tapi memberi siswa pemantik, kemudian bertanya, dan eksplorasi. Urutan ini dirancang agar siswa berpikir dulu, baru belajar teori, bukan sebaliknya. Terima kasih. Yang terakhir akan disampaikan oleh Resta. Selanjutnya yaitu asesmen autentik digital, di mana pada asesmen ini memiliki beberapa kriteria penilaian. Yang pertama yaitu ketepatan konsep, yang kedua kedalaman analisis, yang ketiga kreativitas penyajian, dan yang keempat yaitu etika digital. Di mana pada kriteria ketepatan konsep ini penggunaan istilah sosiologinya secara benar. Kemudian untuk kriteria kedalaman analisis yaitu kemampuan menghubungkan tren digital dengan teori. Kemudian untuk kriteria kreativitas penyajian yaitu estetika dan kejelasan pesan dalam produk digital. Kemudian untuk kriteria etika digital merupakan kesantunan dalam berkomunikasi dalam sebuah forum diskusi. Adapun dampak dan hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, siswa terlibat aktif. Jadi di sini siswa itu tidak lagi merasa bahwa sosiologi sebagai teori yang kuno, melainkan sebuah alat bedah realitas hidup mereka. Kemudian yang kedua yaitu literasi digital meningkat, di mana siswa belajar menggunakan sebuah media sosial itu secara kritis dan juga edukatif. Kemudian yang ketiga yaitu kemandirian belajar. Jadi di sini terciptanya sebuah ekosistem belajar yang eksploratif berbasis minat kontemporer. Baik, itulah tadi mengenai presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kasus Bu Anita. Kami dapat simpulkan bahwa profiling ini bukan sekedar administrasi saja, melainkan juga fondasi pedagogis di mana ketika seorang guru melakukan profiling dapat melakukan bagaimana pembelajaran selanjutnya sehingga peserta didik ini dapat nyaman, kemudian juga mereka tertarik. Seperti dalam kasusnya ini, mereka lebih suka menggunakan media sosial dalam pembelajaran ataupun isu-isu yang sedang booming. Kita dapat menjadikan media sosial itu baik TikTok ataupun IG dan yang lainnya sebagai media pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.